Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya a'ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih telah memberikan begitu banyak anugerah kepada kita, anugerah kehidupan, anugerah kesehatan, kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya anugerah bisa menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita telah melewati satu demi satu waktu-waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah melewati bulan Dzulqa'dah dan sekarang kita hampir habis bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang tidak semua mendapatkan anugerah dari kemuliaan bulan-bulan mulia. Sebagian orang telah berbuat zalim dengan tidak memperhatikan bulan-bulan mulia tersebut, sehingga bulan-bulan mulia tersebut lewat tanpa dirinya berbuat amal banyak di bulan-bulan mulia tersebut.
Dzulqa'dah lewat, Dzulhijjah lewat. Kalau kita tidak memperhatikan, nanti bisa-bisa Muharram pun lewat. Maka para ulama yang mewarisi ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada umat pentingnya memperhatikan waktu. Dan bagaimana dalam waktu-waktu tersebut kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil kemanfaatan, mengambil keuntungan, mengambil berkah sebanyak-banyaknya di waktu-waktu tersebut. Maka termasuk caranya adalah dengan doa. Maka para ulama pun sebagian menyusun bacaan-bacaan doa. Ketika orang itu bangun tidur, ketika di pagi hari, ketika di sore hari, ketika mau tidur, ketika pergantian tahun, banyak waktu-waktu di mana para ulama mengajarkan supaya umat ini bisa mengambil kemanfaatan untuk dirinya sendiri dari waktu-waktu tersebut. Karena ketika seorang itu tidak memperhatikan, maka waktu lewat begitu saja. Tempat yang mulia kalau tidak diperhatikan, maka orang-orang pun juga akan melewati tempat tersebut tanpa bisa mengambil kemanfaatan keberkahan yang semaksimalnya. Ada orang itu paham tentang duit, sehingga ketika melewati satu tempat yang dipikirkan bagaimana dari tempat ini terhasil duit. Tetapi ada juga hamba-hamba Allah yang pikirannya adalah pahala akhirat. Ketika melewati satu tempat yang dipikir bagaimana dari tempat ini jadi investasi pahala akhirat buat saya. Ketika melewati satu waktu tertentu, bagaimana waktu-waktu itu jadi investasi pahala akhirat saya. Maka istilahnya ada orang itu jadi anak dunia dan ada orang itu jadi anak akhirat. Anak dunia dia akan melewati waktu-waktunya, akan melewati berbagai tempat, pikirannya bagaimana menghasilkan dunia. Begitu pula anak akhirat melewati waktu-waktu, melewati tempat-tempat, pikirannya bagaimana seluruhnya jadi investasi pahala akhirat. Maka kemuliaan bulan-bulan mulia, kemuliaan bulan Dzulqa'dah, kemuliaan bulan Dzulhijjah, kemuliaan bulan Muharram, bagi orang-orang yang tidak memperhatikan tetap tidak bisa mengambil kemanfaatan. Bahkan jangankan bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang melewati bulan Ramadan ketika tidak ada perhatian khusus pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan akan berlalu begitu saja tanpa kesan, tanpa seseorang bisa mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya untuk persiapan bekal akhiratnya. Ramadan lewat begitu saja, padahal tanda Ramadan seseorang diterima oleh Allah setelah Ramadan itu tambah takwanya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa Ramadan supaya orang-orang beriman menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka termasuk tanda diterimanya Ramadan seseorang, puasanya,
melek malamnya, sholat rawehnya, sholat tahajudnya setelah Ramadan semakin bertambah ketakwaannya. Itulah orang-orang yang beruntung, sehingga yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, celakalah orang-orang yang melewati Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Maka kita bisa ambil pelajaran juga, sungguh rugi orang yang melewati bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya lewat begitu saja tanpa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Semoga kita terhindar dari hal yang telah disebutkan. Maka termasuk yaitu pemanfaatan kita, penggunaan waktu di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram ini, kita isi waktu-waktu kita untuk ngaji, untuk ibadah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji kita hadis arba'in, hadis yang ke-42. Tadi sudah disampaikan karena ini bulan Muharram, boleh kita menanyakan tentang fadilah Muharram dan amalan yang singkat saja. Oke. Fadilah bulan Muharram. Dalam surat Al-Fajr disebutkan wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ini pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan 10 malam ini yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 malam ini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi ada juga yang mengatakan 10 malam ini maksudnya adalah 10 malam pertama bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia dan ada keistimewaan khusus. Di bulan Muharram ini hari yang ke-10 disebut dengan hari Asyura. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Dari kata-kata asrun, hari yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari di mana Allah memberi anugerah-anugerah besar kepada kekasih-kekasihnya. Kemenangan umat, kehancuran kebatilan dan sebagainya. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah ini mendapati orang-orang ahlul kitab berpuasa di 10 Muharram, hari Asyura itu. Ketika baginda Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, pada hari ini dulu baginda Musa alaihi salatu wassalam telah Allah selamatkan dan Allah telah hancurkan Fir'aun. Maka kami memperingatinya dengan berpuasa. Sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami umat Islam lebih berhak, lebih dekat kepada baginda Musa daripada kalian. Maka umat Islam
oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dianjurkan untuk berpuasa. Jadi terkadang memang dalam peribadahan itu bukannya sama, tetapi kadang hanya kebetulan ngepasi saja. Bukannya umat Islam itu meniru-niru ibadahnya ahlul kitab, bukan. Hanya saja saat itu ngepasi saja. Karena Nabi Musa adalah nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika kita diperintahkan beriman kepada Al-Quran, diperintahkan beriman kepada seluruh isi Al-Quran, diperintahkan kepada kenabian Nabi Musa. Maka Nabi Musa termasuk nabi yang diimani atas kenabiannya oleh umat Islam. Begitu pula nabi-nabi yang lain yang telah disebutkan oleh para ulama, yang dirangkum ada 25 nabi rasul, di mana umat Islam meyakini bahwa mereka adalah para nabi Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini kenabiannya. Ada nabi, ada orang yang ngaku nabi. Maka beribadah di 10 malam pertama bulan Muharram ini sangat agung anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hadis yang menyebutkan ya riwayatnya dhaif, sebagian hadis yang menyebutkan fadilahnya riwayatnya tidak dhaif. Hanya saja karena ibadah di bulan ini seperti puasa itu disebutkan dalam hadis-hadis sahih, maka puasa di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun urusan fadilahnya menggunakan hadis dhaif, itu tetap tidak mengapa, karena ibadahnya sudah ada landasan dari dalil yang sahih. Termasuk hadis riwayat Abi Dawud, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta amalan. Kemudian dikasih amalan oleh yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa Ramadan dan puasa setiap bulan 1 hari. Maka orang tersebut berkata, tambahkan lagi ya Rasulullah, karena kalau amalan itu diizini Rasulullah secara langsung, itu barokahnya beda. Barokahnya beda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kalau masih kuat berarti selain puasa Ramadan, puasa tiap bulan 2 hari. Orang tersebut berkata lagi, tambahkan lagi ya Rasulullah, saya masih mampu, masih kuat. Maka baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa 3 hari tiap bulan kalau begitu. Orang tersebut masih minta tambahkan lagi ya Rasulullah, masih kuat. Kalau begitu puasalah di bulan-bulan mulia, termasuk bulan Dzulhijjah, termasuk bulan Muharram, kemudian 2 bulan lagi Dzulqa'dah sama Rajab. Di bulan-bulan ini memang ada bulan-bulan yang fadilahnya sangat luar biasa. Sebagian ulama menceritakan puasa sehari di hari-hari itu akan menjadi ampunan dosa selama 1 tahun dan sebagainya. Maka enggak masalah sebetulnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat Quran Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pahala sesuka Allah, itu ya terserah Allah. Maka ketika riwayat tersebut, amalan tersebut sudah ada dalil sahihnya,
urusan keutamaan seperti akan diampuni dosanya, akan Allah kasih begini dan begitu, akan dicatat di kalangan ini dan itu, andaikan hadisnya dhaif itu enggak masalah. Karena itu sudah cukup gitu. Kalau sudah punya dasar yang sahih gitu. Misal sum ashurul hurum watruk, puasalah di bulan-bulan mulia dan tidaklah puasa, seperti itu sudah cukup gitu. Kita andaikan tidak menyebutkan fadilah-fadilah ketika yang mulia baginda Rasulullah SAW mendorong untuk puasa dan kita mentaati yang mulia baginda Rasulullah SAW, fadilah yang jelas dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini fadilah yang enggak perlu diteliti, itu mesti sahih. Kalau kita mengikuti yang mulia baginda Rasulullah SAW dan dalilnya ini sudah sahih, maka fadilah yang pasti akan didapatkan adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah-fadilah yang lain bisa ditambahkan untuk tambah penyemangat, baik dari dalil-dalil yang sahih ataupun yang dhaif. Cukup seperti itu. Jadi puasa, kemudian malamnya dihidupkan dengan beribadah, zikirnya, sholawatnya, seluruh amalan-amalan itu. Jadi amalan itu terkadang dengan perbedaan waktu nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa sama-sama doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang ketika berdoa sama doanya, tetapi yang satu misal ketika Ramadan ketika berpuasa, yang satu ketika tidak Ramadan tidak puasa, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Karena orang tatkala melewati waktu-waktu khusus dan utamanya itu waktu-waktu yang di situ ada kesusahan-kesusahan karena Allah. Hamba Allah mengerjakan kesusahan-kesusahan semata-mata karena Allah, ini pun nilainya beda, karena ini perlu kesabaran. Kalau orang dalam keadaan kenyang semangat berdoa, oke. Tetapi ketika lapar-lapar tetap semangat doa, ini butuh kesabaran. Dan kalau orang itu memiliki sifat sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahalanya bisa disempurnakan oleh Allah sampai berapa? Sampai tidak ada hitungannya. Seperti itu. Seluruh amalan yang dianjurkan dalam agama bisa dikerjakan, terutama di waktu-waktu yang penuh berkah. Terutama di waktu-waktu yang penuh berkah. Jadi terkadang itu orang tidak merubah doanya, tidak merubah amalannya, hanya saja merubah konsentrasi hatinya. Ketika melewati Ramadan, hatinya itu lebih tawajuh. Ketika melewati bulan-bulan mulia, hatinya lebih tawajuh. Sehingga kadang amalannya nggak berubah ya, karena mungkin ya sudah mentok ya. Mentok itu maksudnya bagaimana? Sudah istiqomah, misal mulai asar sampai maghrib itu enggak di rumah menghidupkan masjid. Ramadan enggak Ramadan sama. Berarti ini kan enggak ada perubahan jadwal. Gitu. Berarti istiqomah terus asar sampai maghrib itu menghidupkan masjid. Nah ini nilainya bisa beda ketika melewati gitu,
waktu-waktu istimewa seperti Ramadan, seperti bulan-bulan mulia, hatinya tambah konsentrasinya sehingga tambah niatnya. Kalau amalannya sudah nggak berubah, tetapi niatnya bertambah, konsentrasinya bertambah, maka anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga bertambah. Maka kadang sebagian ulama itu unik ya. Jadi kalau amalan ya istiqomah ya, karena sudah tidak ada jadwal sengaja menjadwal untuk maksiat gitu. Asar, maghrib itu menghidupkan amalan masjid, maghrib isya ketemu dengan pacar, nggak ada gitu. Nggak ada jadwal kayak gitu. Semua jadwalnya untuk ketaatan. Hanya saja nanti ketika melewati waktu-waktu istimewa, termasuk yang dibuat kalau amalan lahiriah, perbuatan, ucapan itu ya terbatas. Tetapi yang bisa tidak terbatas, bisa mengerjakan dalam satu waktu, dalam 1 jam misal, amalan yang dikerjakan buahnya itu hati. Duduk di dalam waktu yang sama, jam 3 sampai jam 4. Oh, nggih. Tetapi karena niatnya berbeda. Yang satu niatnya banyak gitu. Saking banyak ilmunya, dia mengamalkan ilmunya yang begitu banyak gitu. Sehingga niatnya pun juga banyak, maka duduk di waktu yang sama tapi pahalanya beda. Maka para ulama itu ketika Ramadan itu Masya Allah mereka banyak niat. Bahkan menjelang akhir Ramadan bagaimana ini supaya niatnya, nilainya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika menjelang akhir Ramadan justru niatnya itu diperbanyak, meskipun nanti melaksanakannya itu setelah Ramadan gitu. Amalan gitu, ketika niatnya itu masih berada di bulan Ramadan, dengan niatnya nanti muncul setelah lewat waktu Ramadan, amalan hati yang berupa niat ini pun pahalanya berbeda. Nah, ini orang-orang yang punya perhatian bagaimana semua jadi investasi pahala itu, semua waktu akan diperhatikan, tempat akan diperhatikan. Karena waktu berbeda, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Nggih. Dalam 24 jam kan memantau waktu untuk membaca. Nggih. Terkendala karena kesehatan. Nggih. Dalam satu hadis di Al-Amal kan disampaikan manusia terbagi 3 golongan, yang salah satunya menggunakan malam untuk beribadah. Berarti keutamaan malam lebih daripada siang hari. Kita tidak bisa menghidupkan malam dalam hal ini melompat untuk membaca karena terkendala karena kesehatan yang hadas. Kemudian kita alihkan waktu itu siang hari. Itu yang Ustaz. Ketika kondisi sakit ya, dan kondisi sakit itu lebih sedikit daripada kondisi sehat secara umum, seperti itu. Yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat yang sampai kepada umat ini ya, menyebutkan bahwa barang siapa yang istiqomah dalam suatu amalan, kemudian terkendala suatu udzur, andaikan tidak ada udzur itu, niscaya orang tersebut istiqomah dalam amalannya, maka saat terkendala udzur tetap mendapatkan pahala sebagaimana amalan yang dikerjakan secara istiqomah. Nah, jadi misal tiap malam itu tahajud, tetapi suatu ketika dia sakit sehingga
tidak mampu untuk tahajud. Maka saat sakit tersebut dia tetap dapat pahala sebagaimana dia mengerjakan ibadah saat sehat. Maka ulama ini sangat mementingkan hal ini, termasuk ya waktu sehat istiqomahkan dalam ketaatan, sehingga ketika waktu sakit terhenti pahalanya tetap terus, seperti itu. Waktu muda istiqomahkan dalam ketaatan, sehingga nanti ketika lanjut usia karena keterbatasan kemampuan, usia itu ya tidak menipu gitu. Saat muda dengan sudah udur, sudah tua, itu tenaga berbeda. Tetapi karena sudah istiqomah mengerjakan ibadah, misal waktu mudanya sudah istiqomah 12 rakaat, waktu tuanya tahajudnya cuma 2 rakaat andaikan, tapi ini bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 12 rakaat. Ini satu hal. Kemudian yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain memotivasi seperti ini, ada motivasi yang satu lagi. Kata para ulama, termasuk hikmahnya berkaitan dengan pendidikan hawa nafsu. Apa itu? Ketika seseorang sudah punya amalan istiqomah, dan amalan itu berkaitan dengan waktu, misal tiap malam baca 1 juz, misal tiap malam sholat tahajud 12 rakaat, misal. Andaikan terlewat sunnahnya ketika waktu siang diqadha. Andaikan terlewat sunnahnya waktu siang diqadha. Jadi selain memotivasi untuk istiqomah menghidupkan amalan-amalan malam sesuai amalan malam, yaitu tahajud, karena nggak ada istilah tahajud itu waktu duha, nggak ada. Jadi ada memang waktu itu memiliki ibadahnya masing-masing. Waktu duha ya sholat duha, nggak ada sholat duha waktu malam, nggak ada ya, misal seperti itu. Nah, andaikan terlewat tetapi kita sudah istiqomah, memang nggak usah putus asa, Allah akan tetap memberi pahala sebagaimana amalan yang telah diistiqomahkan. Gitu. Ini terlewatnya sebab udur, gitu. Sebab udur. Akan tetapi di sisi yang lain, meskipun gitu, kita ada harapan mendapatkan pahala, kita tidak putus asa dari istiqomah andaikan tidak ada udur, tetapi untuk pendidikan nafsu, supaya nafsu itu nanti biar nggak keenaan, istilahnya kayak gitu. Nanti kalau nafsu itu keenaan, lama-lama males untuk mujahadah ibadah. Maka ketika waktu malam tidak bisa mengerjakan karena udur, entah ketiduran, entah sakit dan sebagainya, kok waktu siang bisa mengerjakan, sunnahnya diqadha. Sunnahnya diqadha. Dan yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan seperti itu. Pernah satu malam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlewat dari apa yang beliau istiqomahkan. Tetapi amalan para nabi ini ajib gitu. Memang disengaja oleh Allah dibuat seperti itu karena nanti akan jadi contoh umat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, sehingga yang biasanya malam itu bangun, saat itu tidak bangun. Kemudian yang mulia baginda Rasulullah SAW mencontohkan waktu siang sebelum duhur itu, amalan yang terlewat waktu malam tadi, meskipun
tidak terlaksana karena udzur, kok sekarang mampu untuk diqadha, bagusnya diqadha. Bagusnya seperti itu. Jadi kita memang meniatkan mengistiqomahkan amalan malam dikerjakan waktu malam, itu pertama. Ketika ada udzur, ya ketika hal itu tidak wajib, kita pertimbangkan hal yang maslahat. Andaikan kita tidak bisa melaksanakan waktu malam, ya karena udzur, maka kita masih ada harapan dapat kucuran pahala terus. Syaratnya istiqomah. Ketika udzur tidak ada, kita pun akan melaksanakan amalan tersebut. Kemudian biar tambah pahalanya lagi, ketika saat siang kita mampu mengqadai amalan-amalan yang terlewat meskipun karena udzur pada waktu malam kita qadai, maka bagusnya seperti itu. Saged dipaham nggih? Nggih. Oh nggih. Monggo. Ini tadi yang beliau Mas Arif sampaikan, istiqomah dalam rangka baca Al-Quran. Nggih. Mungkin pada saat baca Al-Quran malam hari tidak bisa karena udzur, Nggih. bisa dilaksanakan pada siang hari dikala dia sempat. Nggih. Kemudian kalau terkait dengan istiqomah tahajud, Nggih. tahajud itu kan malam hari. Nggih. Kemudian tadi Ustaz sampaikan itu bisa diqadha. Nggih. Maknanya pada saat ada kesempatan siang, Nggih. itu kita niat sholatnya, sholat tahajud, Nggih. atau sholat mungkin mutlak. Sholat tahajud, tetap sholat tahajud, ngodoi sholat tahajud tadi malam yang terlewat, seperti itu. Niatnya tetap sholat tahajud, gitu. Diqadai waktu siang karena terlewat, seperti itu. Nggih, monggo Bapak. Nggih. Sebenarnya kriteria istiqomah itu gimana? Karena ada yang bilang setahun sekali, sebulan sekali, atau seminggu sekali. Nggih. Itu seperti apa istiqomah? Kriterianya sesuai tuntutan waktunya. Nggih. Contoh sholat subuh itu kan setiap terbit fajar, maka dinamakan istiqomah kalau setiap terbit fajar kita sholat subuh. Itu namanya sholat subuh istiqomah. Sodakoh itu tuntutannya tiap hari. Seperti dalam hadis yang menjelaskan tentang fadilah sholat duha, bahwa manusia itu punya kurang lebih 360 ruas-ruas anggota tubuh, dan itu tiap hari hendaknya disodakohi. Berarti ini amalan sodakoh itu istiqomahnya bagaimana? Tiap hari. Kemudian para sahabat ya sodakoh ya Rasulullah, iya. Kan mungkin ada sahabat itu ada yang miskin, sehingga ketika sebagian orang memahami sodakoh itu hanya dengan materi, akhirnya yang mulia baginda Rasulullah SAW memberikan arahan sodakoh itu enggak harus materi. Kullu takbiratin sodakoh. Setiap satu bacaan takbir itu bisa jadi sodakoh. Oh ini nggak perlu orang kaya, orang miskin bisa. Setiap satu bacaan tasbih itu bisa jadi sodakoh. Mensodakoi siapa? Ya pertama bisa untuk mensodakoi dirinya sendiri tadi. Setiap ruas anggota tubuh perlu disodakohi. Kita niatkan satu bacaan subhanallah itu untuk mensodakoi satu ruas anggota tubuh kita. Bacaan alhamdulillah satu kali kita niati sodakoh, kita niatkan untuk satu ruas anggota tubuh kita. Lah nek wiridane iki ewon wis susuk istilahnya kayak ngoten to, nggih susuk gitu. Dan memang yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nasihat beliau dalam hadis itu, dan itu semua bagaimana setiap anggota tubuh itu disodakohi, beliau bersabda, dan mensodakohi seluruh anggota tubuh itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha.
Dados nek awake dhewe iki istilahe istiqomah sholat duha meskipun 2 rakaat itu sudah istilahnya sodakohan untuk tubuh kita sehingga tubuh kita itu berkah. Kayak gitu. Tubuh kita tanpa niat maksudipun Kan tadi kalau harus niat untuk mensodakohi tubuh kita. Kalau Tuhan itu kan nggak lupa, nggak niat ke situ. nah kalau begitu nanti dihadirkan niat itu. Ngoten. Dihadirkan niat itu. Nggih. Jadi amalannya yang seperti disampaikan tadi, amalannya enggak berubah. Hadirnya niat yang ditambah. Tambah ilmu, tambah hadirnya niat. Gitu. Tambah ilmu, tambah hadirnya niat. Kadang niku kan kados tiang ten masjid niku lho, berangkat ten masjid gitu. Wonten tiang ten masjid, niat yang hadir dalam hatinya cuma arep sholat jamaah. Nggih niku pun sae. Akan tetapi kalau datang ke masjid niatnya mau sholat jamaah, mau iktikaf, mau ini itu amalan hati yang berupa niat. Itu setiap satu niat itu ada pahalanya. Itu menghindari maksiat dan sebagainya. Seperti itu. Makanya usaha setan itu termasuk yang pokok itu dalam hati, ya, dalam hati. Minimal melalaikan. Sampai toh pelayannya Nabi Musa, Nabi Yusa itu ketika sudah dipeseni sama Nabi Musa, nanti kalau ada hal-hal yang nggak biasa bilang ke saya. Ketika itu perjalanan mau berguru ke Nabiullah Khidir itu, berguru ke Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh Yusha bin Nun, dan beliau pun nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai seorang nabi juga. Pelayannya Nabi diangkat jadi nabi. Saudaranya Nabi diangkat jadi nabi. Nabi Harun ini ya diangkat jadi nabi prakteknya setelah doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ayatnya itu lanjutnya Haruna akhi. Dan memang Nabi Musa itu minta, ya Allah ini Harun ini engkau jadi angkat juga sebagai nabi ya Allah. Nah, termasuk itu faedah hikmahnya karena Nabi Harun itu dilihat oleh Nabi Musa itu ngomongnya itu fasih. Dan Nabi Harun itu juga pegawai negeri di negara saat itu, negara yang dipimpin oleh Fir'aun itu. Nabi Harun itu biar mudah nanti dakwah di pemerintahan juga. Jadi Nabi Musa itu ingin menghadapi Fir'aun. Nanti kalau ada temannya itu Nabi Harun ya bisa ketemu, misal mudah. Karena apa? Nabi Musa itu perintah langsungnya dari Allah itu nemui Fir'aun. Kita aja sendiri lihat, mungkin kita ingin ketemu Pak Presiden, kan ini bapak-bapak semua dai, gitu. Cita-citanya dakwah ke siapa saja. Sampai kalau andaikan bisa ketemu Pak Presiden mau dakwah, kayak gitu. Tetapi kan prakteknya mau ketemu Pak Presiden itu kan ada protokolnya. Protokol acara harus mendaftar, nanti tujuannya apa, itu pun nanti masih diatur oleh ajudan-ajudan beliau, bisanya ketemu hari ini ya misal gitu. Jadi daftarnya misal bulan Januari, kadang ketemunya bulan Maret kayak gitu, seperti itu. Nah ini termasuk rahasianya Nabi Harun ini jadi nabi itu juga ini pegawai pemerintahan. Nabi Musa ini tugas asli, wahyu dari Allah datangi Fir'aun. Maka nanti termasuk rahasianya ternyata di pemerintahan ada yang jadi nabi juga. Akhirnya jalan untuk melaksanakan perintah Allah ini juga
juga banyak yang membantu. Banyak yang membantu. Nah, termasuk Nabi Musa ya tahu, punya teman-teman yang berkhidmat kepada beliau, termasuk Yusha bin Nun ya tahu. Nah, saat menemani Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir ini Yusha bin Nun ini lupa gitu. Lupa sebetulnya ada kejadian unik gitu. Ikan gitu yang jadi bekal untuk perjalanan itu masuk lagi ke lautan dan jalannya itu aneh. Tetapi saat itu sebetulnya tahu gitu, Yusha bin Nun tahu ada kejadian seperti itu, tetapi lupa sehingga tetap melanjutkan perjalanan. Sehingga ketika Nabi Musa minta ikannya baru teringat. Nah, maka dalam Al-Quran diceritakan wama angsanihu illa syaitonu an adhkura. Ini kita itu mendengar nasihat para nabi itu, kalau kita mau mendengar saja itu suatu keberuntungan, apalagi mau melaksanakan. Nah, usaha setan itu minimal gitu. Minimal itu bagaimana nggak ingat, lupa semua. Kalau sudah lupa semua nggak melaksanakan atau nggak ingat gitu. Dituturi misal kalau kita punya anak, le nek bengi tangi le. Waktu itu kok nggak ingat, ya nggak tangi lah, nggak ingat ya kayak gitu. Maka termasuk usaha setan itu setidaknya hati manusia itu lalai. Dan usaha para nabi mengingatkan bagaimana hati kita itu selalu ingat kepada Allah. Seperti itu. Oh nggih. Ini masalah sholat tahajud malam. Nggih. Mungkin tahajudnya mungkin 8. Nggih. Dan tambah mungkin pas tasbih. Nggih. Nggih. Hajat. Nggih. Apakah tasbih hajat ini berkaitan surat-surat malam terakhir kan? Nggih. Tahajud itu secara bahasa Arab tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan itu bangun setelah tidur. Jadi sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan setelah menjalani tidur di waktu malam. Meskipun tidurnya itu di awal malam. Sebetulnya sholat apapun itu bisa tergolong sholat tahajud ketika dikerjakan di waktu malam selepas mengerjakan tidur. Seperti itu. Maka sebagaimana ada istilah tahajud, ada juga istilah qiyamul lail. Istilah qiyamul lail ini lebih gitu, kepada ibadah di waktu malam tapi tidak disyaratkan setelah mengerjakan tidur. Maka kalau orang itu mengerjakan qiyamul lail itu berarti maknanya setelah masuk malam, maghrib, kemudian isya dia tidak tidur kemudian beribadah. Ibadah seperti ini secara istilah dikenal dengan qiyamul lail. Mau sholat sampai ya capek yaitu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Akan tetapi kalau tahajud itu memang dari segi bahasa, dan bahasa ini sangat punya peran gitu, sangat punya peran. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih gitu, memilih aturan-aturan untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam bahasa Arab. Al-Qur'an berbahasa Arab. Allah memilih bahasa Ibrani untuk aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Allah memilih bahasa Suryani untuk aturan-aturan yang Allah sampaikan
lewat Nabi Isa. Allah memilih aturan-aturan yang disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah dalam bahasa Arab. Maka penggunaan bahasa Arab ini sangat penting, karena nanti bahasa Arab itu kemiripan kata bisa makna berbeda. Maka ketika makna tahajjada ya tahajjadu digunakan untuk menyampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad. Karena ini disampaikan dalam bahasa Arab, fatahajjad, bangun setelah tidur, maka ibadah waktu malam tahajud itu dikerjakan setelah tidur. Karena aturan Allah ini Allah sampaikan dengan bahasa Arab menggunakan kata tahajjada ya tahajjadu, tahajudan, tahajjad. Ini maknanya bangun setelah tidur. Seperti itu. Makanya termasuk Imam Asy-Syafi'i ini sangat memperhatikan bahasa. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu bersentuhan kulit yang bukan mahram membatalkan wudu, membatalkan wudu. Imam Syafi'i melihat ayat Qur'annya aula mastumun nisa, lamasa itu sebagian qiraah itu tidak membaca panjang huruf lamnya, jadi aula mastumun nisa. Kata-kata lamasa dalam bahasa Arab itu semakna dengan mubasyarah, bersentuhan kulit. Jadi ketika Al-Quran menggunakan kata-kata lamasa, itu berarti maknanya bersentuhan kulit tanpa ada penghalang. Nah itu ada hadis Sayyidah Aisyah itu, tangan beliau ketika waktu malam waktu itu giliran Sayyidah Aisyah awal malam baginda Rasulullah berbaring di samping Sayyidah Aisyah kemudian istirahat. Sayyidah Aisyah bangun-bangun merasa, loh baginda Rasulullah kemana kok nggak ada biasa kan kadang orang itu ada cemburu-cemburunya, jangan-jangan terus kemudian dicari. Nah ternyata beliau menjumpai tangan beliau memegang kaki Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah sedang sholat. Lah ini oleh Imam Syafi'i hadisnya dipelajari. Sayyidah Aisyah itu menyampaikan memegang kaki yang mulia baginda Rasulullah SAW ini menggunakan kata-kata lamasa atau enggak, dan ternyata enggak. Fa'auqatu yadi au kama jaa fil hadis, dan hadisnya pun ada di kitab yang dikaji sama Ustadz Fatih itu. Jadi memang Sayyidah Aisyah saat itu menyampaikan Sayyidah Aisyah memegang kaki yang mulia baginda Rasulullah SAW ini tidak menggunakan bahasa lamasa. Bahasa lamasa. Maka ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan meskipun yang dipegang kaki, tetapi karena tidak menggunakan kata-kata lamasa, maka kemungkinan ada penghalang seperti kain. Kalau tidak bersentuhan kulit, ya misal suami istri berpegangan tangan, tetapi kulitnya enggak bersentuhan, karena mungkin menggunakan kaos tangan dan sebagainya, wudu tetap tidak batal. Seperti itu. Maka kembali kepada masalah tahajud tadi, yang namanya tahajud itu ibadah sholat apapun bisa disebut tahajud ketika dikerjakan setelah bangun tidur di waktu malam. Nggih. Saya perkara hadis ini selalu bertanya-tanya. Nggih. Masalah bukan mahram atau membatalkan Nggih. persentuhan kepala. Nggih. Sementara dalam kondisi rumah tangga itu kan sulit kita untuk menjaga ini. Nggih. Kenapa
kenapa ini apa namanya disampaikan bahwa menyentuh kulit istri kita ini membatalkan wudu? Bersentuhan dengan kulit istri membatalkan wudu karena terdapat dalam Al-Quran ayat aula mastumun nisa itu tadi. Jadi itu tentang ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Lanjut, itu ayatnya panjang. Nanti sampai kalimat auja ahadum minal ghaiti aula mastumun nisa. Ketika ada aturan yang disampaikan dalam bahasa Arab dan bahasa Arab di situ menggunakan kata-kata lamasa, maka ulama-ulama madzhab Syafi'i pun menyampaikan gitu, ketika bersentuhan kulit dengan wanita, nah di situ cuma wanita, kok ada kata-kata ghairu mahramnya, ini berarti menggunakan dalil yang lain. Dalil yang lain, dalil yang lain. Dan secara bahasa mulamasah, bersentuhan kulit, di mana di situ secara umum mengandung syahwat. Kalau yang tidak menggunakan syahwat itu biasanya menggunakan mubasyarah itu juga bersentuhan kulit, tetapi secara umum penggunaannya itu tidak mengandung makna ada syahwatnya. Nah, kenapa disampaikan itu? Kenapa disampaikan bersentuhan itu? Karena ada dalilnya. Gitu. Karena ada dalilnya. Kalau dengan istri ini mana? Nggih. Bersetubuh. Nggih. Enggak ada alasnya dia. Nggih. Gimana itu dalam kondisi seperti itu? Ya batal. Wudunya batal. Wudunya batal. Sedekahnya dapat pahala. Sedekahnya dapat pahala. Kayak gitu. Ini Nggih. saya kadang ini saya. Nggih. Oh, ini. Dan kita itu berterus-terusan dalam wudu itu pertama tidak wajib. Yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun gitu, pernah suatu ketika setelah beliau buang hajat, ada sahabat ingin khidmat kepada beliau, sudah membawakan air untuk wudu. Apa sabda baginda Rasulullah SAW? Sekarang saya belum ingin sholat. Jadi maksudnya sebagai aturan di mana umat nanti mudah untuk melaksanakan, termasuk apa? Berterus-terusan memiliki wudhu itu memang nggak wajib. Memang tidak wajib. Kalau mampu, monggo silahkan. Ada fadilah-fadilahnya. Tetapi kalau tidak mampu, itu pun ya perkara yang memang dalam agama tidak diharuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan seperti itu. Jadi ketika setelah buang hajat, beliau ditawari sahabat, kalau mau wudhu ya Rasulullah, sahabat Rasulullah, saya sekarang belum mau sholat. Jadi alias ya sekarang ya. Maksudnya begini, wudhu itu secara umum untuk sholat. Ketika saya belum mau sholat, berarti untuk sekarang saya belum perlu wudhu. Seperti itu. Jadi memang ya kita itu tidak harus ya toh, dalam keadaan punya wudhu terus. Ya toh. Tetapi kalau kita ditanya apakah punya wudhu terus itu hal baik, itu hal baik. Dan termasuk fadilahnya kalau kita wudhu pakai adab-adab wudhu dengan bismillah, maka itu lebih cepat untuk membersihkan jasmani dan ruhani kita. Jasmani dan ruhani kita. Dan orang-orang yang misal berangkat tidur memakai wudhu, itu istiqomah, itu menjaga wudhu kayak seperti ini, itu. Nanti ini pun ya, orang yang istiqomah, itu jaga wudhu, nanti kalau meninggal dunia termasuk yang menyambut rohnya adalah malaikat Jibril. Seperti itu. Ya ada fadilahnya juga. Hanya saja itu kan kemampuan orang beda-beda. Lah saya itu ya ingin disambut malaikat gitu loh. Tapi ya saya secara praktek ya
Ya, belum bisa, maksudnya karena kondisi tertentu. Ya, insya Allah nanti semua waktu mati akan disambut malaikat Israel. Insya Allah lah gitu. Mungkin. Saya seperti itu. Nggih. Jadi dalam kisah di Al-Kahfi itu, Nggih. Musa kan menghadap ke Nabi Khidir. Nggih. Kemudian ternyata begitu ikannya lepas, mereka lupa sampai kebablasan. Nggih. Kemudian balik lagi. Nggih. Yang ingin saya tanyakan, Nabi itu kan tidak ada lakunya, perilakunya, hatinya kan dilindungi Allah. Nggih. Terjaga Allah. Nggih. Kalau sampai dia kebablasan tuh kira-kira ada hikmah apa dalam cerita itu? Ada hikmah untuk kemudahan umat. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang namanya umat itu levelnya nanti dari sisi manusia itu memang kualitasnya di bawah para nabi ya. Di bawah para nabi. Tetapi ajaibnya ajaran para nabi itu bisa dikerjakan umatnya siapapun. Jadi para nabi itu ketika dari sisi ajaran beliau untuk seluruh umat itu nanti bahkan sampai kepada level yang mungkin menurut perkiraan kita kadang orang itu mengira mosok para nabi begitu. Saking apanya hal itu saking mudahnya untuk dikerjakan umat, sehingga kan bayangan kita kalau para nabi mesti ibadahnya harusnya semalam suntuk. Ternyata enggak, ada tidurnya juga. Sampai Nabi Musa itu, ya toh, itu pun diceritakan dalam hadis riwayat Muslim juga, hadis riwayat Muslim. Nabi Musa itu mandinya juga enggak pakai baju, tetapi menyendiri. Beda dengan Bani Israel, ya toh, yang mandinya nggak pakai baju juga, tapi bareng-bareng. Ya toh. Jadi ibaratnya kan kadang umat itu kan nggak semua kaya, baju cuma satu. Lah nek kalau basah nanti kan juga repot. Tapi ternyata nabinya itu bisa diikuti bahkan oleh orang yang paling miskin yang punya satu baju saja. Waktu mandi ya toh bajunya dilepas mandi tetapi nggak ada orang menyendiri, nanti setelah mandi bajunya bisa dipakai lagi sehingga tidak kerepotan. Hikmahnya ya seperti itu. Jadi ajaran para nabi itu hebatnya itu bisa dikerjakan oleh umat dalam keadaan apapun. Kalau ketika infirodi, kalau ketika sendirian amalan para nabi, umat nggak ada yang bisa menandingi. Kalau amalannya itu yang bersifat pribadi ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah nggak ada yang menandingi. Tetapi ketika nabi ini ajarannya ini berlaku untuk umat supaya dikerjakan oleh umat, bahkan nanti para nabi itu mengerjakan sesuatu yang sangat mudah sehingga sampai nabi mengerjakan kayak gitu. Iya, contoh nabi pun ke pasar. Gitu. Orang kan kadang mengira wong ini wis gene wiridan yang masjid iki seakan-akan yo nyapo ning pasar ya toh. Nyapo kok dadak ning pasar barang. Tapi ini enggak. Karena apa? Nanti ajaran para nabi ini bisa dikerjakan oleh umatnya bagaimanapun keadaannya, sehingga nanti ada ajaran doa masuk pasar, zikir masuk pasar. Ketika di pasar apa yang dikerjakan, termasuk jangan begini, jangan begitu dan sebagainya, sampai seperti itu. Jadi ketika ajaran ini akan dikerjakan oleh umat Allah Subhanahu wa taala ya toh. Ini pekerjaanmu ini akan ditiru oleh umat, maka para nabi ini akan mengerjakan hal-hal yang oleh umat itu dianggap sangat mudah untuk ditiru. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri waktu sholat pernah lupa. Bukan lupa kepada Allah loh ya. Lupa tidak tahiyat awal. Lupa baru 2 rakaat salam. Ini yang mulia baginda Muhammad. Karena apa? Ini nanti akan jadi patokan umat. Kalau lupa saat sholat itu kok terus kita itu lali
salate piye wis angel enggak ya toh. Ning solusine gitu. Mudah gitu. Agama itu sangat mudah. Yang berat itu nafsunya saja ya, yang bilang berat itu nafsunya saja. Bahkan sholat ya toh nggak bisa bergerak karena sakit ya. Cuma bisa kedip gitu. Wes sholato karo kedip istilahnya kayak gitu sampean. Begitu mudahnya. Terima kasih. Satu lagi Ustaz. Nggih. Yang saya baca dari La Mastumin Nisa. Nggih. Dalam Al-Quran saya di bawah itu ada penjelasan Nggih. ayatnya. Nggih. Apa yang dimaksud di situ? Para ulama sepakat bahwa La Mastumin Nisa itu apabila melaksanakan hubungan besar, Nggih. dalam arti hubungan seks. Nggih. Jadi batalnya itu kalau melakukan hubungan seks. Kalau enggak hal yang tersebut tidak. Nggih. Permasalahan yang saya katakan, kalau hubungan seks kita menggunakan ciconnya itu dibungkus. Nggih. Karena orang-orang modern joninya selalu dibungkus. Nggih. Kan tidak terjadi tidak terjadi bersentuhan antara Nggih. apakah masih berikutnya nggak hilang? Terima kasih. Nggih. Pertama, urusan ulama sudah sepakat itu perlu dikoreksi lagi gitu. Dalam mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa itu dimaknai bersentuhan kulit. Dalam mazhab Hanafi memang dimaknai berhubungan badan. Itu satu. Jadi tidak ada kesepakatan. Nah, itu satu. Yang kedua, urusan andaikan ya toh, si Joni itu dibungkus sama kain sehingga tidak ketemu kulit. Tetapi ketika si Joni itu ketika ular itu masuk ke sarangnya, itu ada kewajiban yang lebih besar, yaitu mandi. Yaitu mandi. Dia berhadas besar, dia berhadas besar. Ketika dia berhadas besar, andaikan tidak punya hadas kecil, itu pun tetap tidak boleh sholat sebelum dia melakukan mandi. Saya ditanggung. Kalau ularnya ngepros, kalau ularnya belum ngepros, ketika ular masuk ke sarang ular, belum ngepros, entah ularnya itu karena ditelan, dihisap sama sarang ular, akhirnya muntah-muntah. nggak sampai ngepros. Nah, andaikan nggak muntah-muntah, ini tetap wajib mandi. Ini tetap wajib mandi sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idal takol hitanani fakot wajabal huslu wa ilam yungzil. Nah, apabila kemaluan suami masuk kepada kemaluan istri, maka wajib mandi wa ilam yungzil meskipun si ular tidak muntah. Seperti itu. Nggih, saged tampi nggih? Nggih. Nggih. Dados ular masuk ke sarang ular itu sudah mewajibkan mandi ya toh. Baik ularnya muntah-muntah atau enggak, itu sudah mewajibkan mandi. Nggih. Jadi memang ada hadis al-ma'u minal ma'i. Tetapi kata para ulama, al-ma'u minal ma'i ini kasus keluar mani meskipun tidak memasukkan perihal ketika bersetubuh. Bersetubuh itu ada hadis khususnya, yaitu idal takol hitanani faqad wajabal ghuslu wa ilam yunzil. Apabila kemaluan suami itu masuk ke kemaluan istri, maka wajib mandi wa ilam yunzil meskipun ularnya nggak muntah-muntah itu tadi. Nggih, nggih. Biasanya mboten pusing, seneng biasanya nggih to, dipijet-pijeti kok nggih to nggih. Nggih, mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun dadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesaenan lan barokah tetepun sedaya kawanan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tangga kita, ahli kampung kita, umat Islam seluruh alam. Kita tutup qalan doa kifaratul majlis. Subhanallah walhamdi, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.